Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Yolanda Isa Maharati dengan NIM 1810116220029. Nah, saya dari kelas A2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2018. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang materi-materi yang sudah saya pelajari selama perkuliahan pembelajaran membaca. Nah, sebelum itu saya akan menutup mata saya menggunakan ini untuk menguji pemahaman saya tentang materi-materi yang sudah saya pelajari. Langsung saja kita tutup. Nah, materi yang pertama yaitu konsep membaca, tujuan membaca, serta manfaat membaca. Dan yang kedua adalah klasifikasi membaca. Nah, yang pertama itu adalah konsep membaca. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk menemukan atau memperoleh informasi dari bahan bacaan yang sudah dia baca. Bahan bacaan itu bisa berupa buku, artikel, makalah, serta bahan bacaan lainnya. Nah, tujuan membaca yang pertama itu adalah untuk mendapatkan informasi, itu pasti. Yang kedua untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga untuk mendapatkan keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematis. Setelah itu untuk membaca untuk mengkritik suatu karya orang lain dan untuk mengisi waktu luang juga. Yang selanjutnya adalah manfaat membaca. Manfaat membaca yang pertama adalah untuk memperluas pengetahuan dan wawasan. Yang kedua untuk menambah kosakata si pembaca. Yang ketiga untuk menambah wawasan berbahasa. Selanjutnya untuk meningkatkan intelektualitas dan sebagainya. Itu merupakan konsep membaca, tujuan membaca, dan manfaat membaca. Selanjutnya adalah klasifikasi membaca. Klasifikasi membaca dibagi berdasarkan 1. Sasaran membaca, 2. Cara membaca, terdengar atau tidaknya, seperti membaca nyaring atau membaca dalam hati. Yang kedua adalah cakupan bahan, baik itu jenis maupun bahan bacaannya. Nah, itu terbagi menjadi 2 lagi, yaitu intensif dan ekstensif. Selanjutnya adalah tujuan membaca, teknik untuk menemukan informasi bacaan. Nah, itu merupakan klasifikasi membaca yang saya ingat. Kedua adalah kemampuan membaca pemula dan lanjutan. Kemampuan membaca pemula adalah tahap pertama seorang anak untuk belajar membaca, karena di situ tahap anak-anak mengenal bunyi-bunyian huruf dan tulisan, suku-suku kata, pelafalan dan sebagainya. Nah, di tahap ini anak-anak mulai belajar membaca. Nah, biasanya tahap membaca pemula ini terdapat di taman kanak-kanak sampai dengan SD kelas 2. Hal yang perlu ditekankan dalam mengajar membaca di tahap pemula ini yaitu melatih anak-anak untuk belajar berbahasa Indonesia yang baik terlebih dahulu, kemudian melatih pelafalan dan intonasi, melatih anak untuk mengenal tanda-tanda baca dan sebagainya. Itu merupakan kemampuan membaca di tahap pemula. Yang kedua adalah kemampuan membaca di tahap lanjutan. Nah, ini merupakan tahap selanjutnya dari kemampuan dari belajar membaca. Yang pertama adalah kemampuan membaca pemula, yang kedua adalah kemampuan membaca lanjutan. Nah, di sini anak-anak akan belajar membaca untuk mengetahui isi dan pesan dari tulisan yang mereka baca. Nah, di tahap membaca lanjutan ini terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan dasar, yaitu dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Yang kedua adalah tingkatan menengah, yaitu di tingkat SMP, dan yang terakhir tingkatan mahir ada di SMA sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di sini juga
Di sini juga di kemampuan membaca lanjutan ini ada beberapa jenis membacanya. Yang pertama adalah membaca pemahaman, kemudian membaca memindai, membaca dalam hati, dan yang terakhir adalah membaca intensif. Itu merupakan kemampuan membaca lanjutan dan pemula dari materi kedua. Materi yang ketiga adalah permasalahan dalam meningkatkan minat baca pada membaca pemula dan strateginya. Nah, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan rendahnya minat baca pada membaca pemula. Yang pertama adalah kurangnya dorongan dari orang tua untuk mengutamakan buku daripada mainan. Dan kemudian terbatasnya penggunaan metode dan media pembelajaran oleh guru. Nah, strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi hal-hal tersebut adalah untuk guru gunakan media gambar untuk mengajarkan membaca kepada anak-anak, karena menggunakan media visualisasi ini di usia membaca pemula, hal itu dapat membuat anak-anak dapat memahami dengan baik materi yang diberikan serta dapat mempermudah mereka untuk belajar membaca. Nah, yang kedua untuk orang tua adalah berikan anak-anak motivasi untuk mereka semangat dalam belajar membaca. Jadikan buku sebagai hadiah untuk mereka, kemudian kurangi untuk memberikan mainan kepada anak-anak. Nah, itu merupakan materi yang keempat. Materi yang keempat adalah permasalahan dalam meningkatkan minat baca pada membaca lanjutan serta strateginya. Nah, ada beberapa faktor yang menghambat anak-anak untuk minat membaca pada membaca lanjutan. Yang pertama, ada dua faktor. Yang pertama, faktor internalnya terdiri dari aspek fisik dan jasmani. Kemudian pembawaan atau bakat. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal seperti faktor dari keluarga, faktor dari sekolah, faktor dari masyarakat, dan faktor dari buku atau bahan bacaan. Nah, strategi yang dapat digunakan yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang membiasakan mereka membaca. Yang kedua, jadikan buku sebagai hadiah untuk mereka. Selanjutnya, menggunakan atau mengembangkan metode, model, dan media pembelajaran yang menarik, bervariasi, serta mendidik. Kemudian, kurangi penghambat membaca seperti pengurangan penggunaan televisi, PlayStation, serta gadget atau gawai. Materi selanjutnya adalah kemampuan efektivitas membaca atau biasa disingkat KEM. KEM merupakan tolak ukur dalam kemampuan membaca di tingkat lanjutan yang sesungguhnya, yang melibatkan pengukuran kemampuan visual dan kognitif atau pengetahuannya. Nah, rumus dalam menghitung KEM yang pertama itu menghitung kecepatan membaca. Rumus kecepatan membaca yaitu kata dibagi waktu membaca dalam satuan detik dikali 60. Itu merupakan rumus kecepatan membaca. Selanjutnya, rumus menghitung pemahaman. Rumusnya yaitu pemahaman sama dengan skor benar dikali skor ideal. Skor idealnya adalah 100. Kemudian, rumus menghitung KEM yaitu KEM sama dengan kecepatan membaca dikali skor pemahaman. Itu merupakan rumus dalam menghitung KEM. Nah, itu tadi merupakan materi-materi yang sudah saya pelajari. Materi selanjutnya itu merupakan materi tentang kurikulum bahasa Indonesia. Kemudian ada tugas tutorial menghitung KEM. Dan yang terakhir adalah tugas pembelajaran membaca secara daring. Demikian penjelasan atau pemaparan saya mengenai materi-materi dalam pembelajaran membaca. Terima kasih.